Halo, Assalamualaikum teman-teman Jajilogi. Apa kabar? Doain pasti pada sehat keluarga ya. Nah, kemarin Dakar alhamdulillah udah selesai. Vlognya juga udah selesai sambil kita nunggu film dokumenternya. Nah, sekarang ini saya sebenarnya pengen mulai ngebahas lagi di channel YouTube Jajilogi mobil-mobil SUV lama yang mana sangat menarik dan diminati di Indonesia. Dan untuk yang pertama kalinya, saya ingin ngebahas sebuah Honda CR-V generasi pertama. Ya teman-teman, jadi Honda CR-V ini adalah SUV pertama buatan dari Honda. Dan dari pertama kali Honda bikin sebuah SUV, sebenarnya ini udah benar-benar jadi breakthrough ya. Benar-benar boleh dibilang mendobrak pasar baru atau tren baru di mana SUV itu yang tadinya itu syarat dengan kendaraan yang boleh dibilang naikannya itu keras, tidak nyaman, arahnya memang lebih ketangguhan. Tapi semenjak adanya Honda CR-V ini, boleh dibilang kita bisa merasakan sebuah SUV yang nyaman seperti sedan. Dan CR-V ini teman-teman udah ada dari tahun 96, walaupun untuk di Indonesia baru ada dari tahun 2000. Tapi balik lagi, di tahun 96 itu boleh dibilang SUV itu semua mayoritas tuh masih leather frame ya, walaupun udah ada monokok, tapi misalnya masih pakai gardan solid. Tapi baru begitu ada Honda CR-V dan ada Toyota RAV4, itu boleh dibilang lahirlah sebuah segmen atau jenis baru yaitu crossover SUV. Emang sih sedikit lebih duluan Toyota RAV4 di tahun 95, tapi ya cuma beda setahun. Di tahun 96-nya CR-V ini mulai hadir dan orang-orang mulai ngerasain, oh ini toh yang namanya crossover SUV. SUV versi monokok, versi menggunakan kaki-kaki independen, yang mana pasti lebih nyaman naikannya, bantingannya juga lebih enak, handlingnya juga lebih oke, dan tidak seperti SUV leather frame yang seperti saya bilang tadi, arahnya tuh lebih ke ketangguhan, bukan kenyamanan dipakai harian. Nah, kemudian teman-teman, karena memang Toyota RAV4 tuh nggak masuk resmi di Indonesia, jadi kalau yang untuk di negara kita sendiri, boleh dibilang yang sangat breakthrough, membuat orang bisa merasakan yang namanya crossover SUV, ya di Honda CR-V ini. Walaupun ada rivalnya juga dari Nissan, yaitu Nissan X-Trail yang T30 atau generasi pertama, yang sama-sama monokok juga, sama-sama menggunakan suspensi independen juga. Tapi ternyata setelah lambat laun, popularitasnya itu lebih baik CR-V daripada X-Trail yang memang di awalnya itu lebih populer ya, atau lebih banyak dibeli. Ya walaupun kembali lagi selera masing-masing, karena pastinya ada yang juga lebih suka dengan naikan Nissan yang mungkin lebih nyaman dari CR-V, tapi ada yang lebih suka CR-V ini dengan model yang mungkin lebih maskulin misalnya. Tapi memang di Indonesia dengan absennya RAV4, persaingan crossover SUV di awal 2000-an itu ada di CR-V dan X-Trail generasi pertama. Sementara Honda CR-V Gen 1 yang ada di sebelah saya ini adalah varian AWD atau all-wheel drive. Ya, memang ada varian all-wheel drive-nya yang mana merupakan CBU atau build-up, tapi kalau untuk yang versi lokalnya itu mayoritas menggunakan penggerak FWD atau front-wheel drive. Tapi di luar perbedaan di sistem penggeraknya, teman-teman, sebenarnya ada beberapa bagian juga yang membedakan antara yang FWD dengan yang AWD. Tapi buat saya pribadi, sebenarnya yang AWD ini tentunya lebih menarik ya, sebagai penggemar mobil berpenggerak 4 roda. Dan sebelumnya saya juga sempat membahas di channel YouTube saya untuk CR-V Gen 1 yang front wheel drive. Makanya itu dia sekarang kita coba bahas yang all wheel drive ya teman-teman. Nah, kita coba lihat dulu dari bagian depannya ya. Dimana dari bagian depannya aja sebenarnya juga udah ada beberapa pembeda antara yang lokal dengan yang build up. Kayak misalnya pertama untuk grillnya dia berbeda teman-teman, dimana jumlahnya lebih sedikit dibandingkan yang lokal. Kemudian untuk bagian garnish chrome-nya juga berbeda, untuk bumpernya juga berbeda, dimana kalau untuk yang versi build up ini ada fog lamp-nya. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin build up-nya ini dari CR-V Gen 1 yang ada di Indonesia nggak cuma dari Australia aja ya, ada juga yang dari Jepang. Jadi yang bisa jadi banyak berkeliaran di jalan kalau untuk yang AWD memang yang versi Australia,
tapi ada juga versi Jepang yang mana ada juga beberapa pembedanya yang bikin dia punya ciri khas sendiri dibandingkan build up yang Australia seperti mobil ini. Sementara begitu kita geser ke bagian samping, mungkin yang terlihat paling berbeda adalah adanya tulisan real time all-wheel drive di pintu belakangnya. Dan maksudnya real time ini sebenarnya adalah sistem penggerak AWD yang ada di CR-V Gen 1 ini, dia mayoritas itu yang bergerak tetap frontnya, bagian depannya. Sementara untuk yang bagian belakangnya, dia baru aktif, dia baru ikut bantu bekerja untuk muter, begitu ada gejala slip misalnya. Jadi memang sesekali aja, bukan seperti beberapa AWD lain yang bisa dibilang full ya, keempat rodanya itu gerak aktif terus. Kalau ini enggak. Jadi boleh dibilang sebenarnya ya hari-hari sih tetap front wheel drive ya. Begitu butuh traksi tambahan, nggak harus di track off-road ya, nggak harus di jalur yang minim traksi. Anggap aja misalnya di jalan raya ada gejala slip saat misalnya basah, baru roda belakangnya dia ikut bekerja. Itulah cara kerja AWD di CR-V yang mana sebenarnya teman-teman banyak juga itu diaplikasikan di banyak all-wheel drive lain. Mayoritas gerak roda depan yang bekerja hari-hari. Begitu kita lihat ke bagian belakang, sebenarnya ini adalah bagian yang menurut saya juga sangat menarik dari CR-V generasi pertama. Pertama, untuk posisi ban serepnya. Jadi model Konde ini menurut saya makin memperlihatkan sebuah SUV yang maskulin ya. Dimana kalau dari dulu itu sebenarnya SUV yang punya DNA off-road, rasanya kalau ban serepnya nggak ditaruh di belakang tuh kayaknya kayak ada yang kurang gitu. Makanya banyak juga aksesoris kayak misalnya tire hanger ya, atau untuk kita ngegantungin ban serep di belakang ini yang sangat laku di pasaran. Mau itu mobil merek A atau mobil merek B, mereka pasang bumper tambahannya itu yang mana membuat ban serepnya bisa ditaruh di posisi ini. Itu sangat menjadi satu hal yang kayaknya tuh resep wajib gitu ya, modifikasinya. Dan kayak misalnya sekarang ini di CR-V Gen 1 ini udah modelnya Konde gini, itu dia menurut saya jadi poin plus untuk memperlihatkan sisi maskulinnya teman-teman. Nah, satu hal lagi yang pengen saya bahas sebenarnya untuk bagian stop lamp-nya atau lampu yang bagian belakang ini. Karena ini adalah varian all-wheel drive dari yang Australia, maka untuk lampu mundurnya posisinya nggak di sini, tapi ada di bagian bumper. Jadi mungkin ini lebih ke arah karena regulasi ya teman-teman ya. Tapi ternyata banyak juga para pengguna CR-V Gen 1 yang lokal yang mencoba untuk bukan nge-facelift ya, lebih ke upgrade tampilan mobilnya dengan menggunakan misalnya bumper keluaran dari CR-V Gen 1 yang Australia, seperti itu. Nah, kemudian satu hal lagi yang menurut saya menarik dan unik adalah Gen 1 ini dia pintunya dibukanya itu dua arah. Jadi terpisah antara kaca dengan bagian pintunya. Kurang lebih seperti ini. Ya, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman bukanya. Kalau misalnya kita mungkin mau naruh barang yang nggak terlalu besar dan nggak terlalu berat, ya kita tinggal buka aja ya bagian kacanya. Ya, tapi begitu kita bawaannya lebih banyak dan lebih berat, ya pastinya kita buka full seperti ini. Nah, kemudian teman-teman, kalau untuk bagian belakang ini, kita nggak ngelihat adanya kursi kecil tambahan seperti yang ada di varian lokal. Jadi kalau yang build up ini, dia cuma 5-seater aja dengan bagian belakangnya ini cargo space-nya ya kosongan tanpa kursinya aja. Jadi nggak seperti lokalnya yang boleh dibilang itu joknya bagian belakangnya mungkin lebih buat anak-anak ya. Soalnya waktu itu saya nyobain, kalau duduk di jok belakangnya sini, yang ada benar-benar sempit banget dan agak kurang manusiawi kalau untuk orang dewasa. Jadi kurang lebih seperti itu. Yang 5-seater itu yang build up, kalau untuk yang lokalnya itu 5+2 istilahnya. Nah, ada satu hal lagi yang menarik, yang mana ini juga menjadi satu hal yang banyak juga orang-orang highlights, yaitu adanya meja yang ada di balik karpet sini untuk kebutuhan kita misalnya lagi mau camping atau sekedar kita mungkin mau kerja di lapangan, asik sambil camping misalnya, kita tinggal keluarin aja meja yang ada di sini. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, praktis banget ya.
Oke, Matario udah kembali nongol dan kita akan lanjutin ke bagian mesin, teman-teman. Jadi, mesin CR-V generasi pertama antara yang lokal dengan yang build up itu berbeda. Jadi, kalau untuk yang lokal itu menggunakan mesin F20, sementara untuk yang build up-nya menggunakan mesin B20. Di antara kedua mesin itu sebenarnya di atas kertas secara tenaganya tuh nggak beda jauh ya, teman-teman ya. Tapi kalau menurut para penggunanya pada ngerasainnya tuh emang B20 tuh lebih padat gitu ya torsinya ya. Jadi untuk tenaga bawahnya tuh lebih enak. Sementara ada yang bilang juga ya F20 tuh lebih enak untuk di tenaga atasnya. Tapi ya mungkin bisa jadi berbeda juga karena balik lagi ke kondisi mesin masing-masing ya. Nah, sementara kalau untuk penyakitnya teman-teman, mayoritas di Indonesia itu pengguna itu pada ngeluhnya itu ya, karena mayoritas itu pakai F20. Mesin ini syarat dengan olinya yang udah mulai rembes ya. Mungkin dari packing headnya yang memang sudah kondisinya udah nggak oke. Sama satu lagi yang berkaitan dengan sistem pendinginannya, di mana termostat itu juga jadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Di luar dari emang overallnya itu, mesin CR-V Gen 1 ini yang terpenting menurut mereka adalah kita rajin lah untuk mantau, untuk ngecek yang terkait dengan oli, terkait dengan cooling system, dan beberapa bagian lainnya, teman-teman. Nah, sementara kalau untuk yang B20 ini, menurut teman-teman penggunanya juga sebenarnya dia lebih badak dibandingkan F20. Jadi relatif lebih nggak terlalu banyak apanya ya, istilahnya yang dikit-dikit kenapa-kenapa gitu. Ya, tapi emang sekali lagi, kembali lagi ke gimana nih masing-masing pengguna ngerawatnya jorok apa enggak. Karena menurut saya pada akhirnya itu yang sangat berpengaruh ya. Mau mobil kita mesinnya itu badak atau benar-benar kuat, tapi ya kembali lagi kalau perawatannya juga sangat jorok, ya pastinya ada aja kenapa-kenapanya, teman-teman. Bismillah, assalamualaikum. Begitu masuk ke bagian dalam, teman-teman, mungkin untuk orang yang dulu pertama kali nyobain CR-V, rasanya kayak agak sedikit terasa berbeda, karena ini kan SUV pertama dari Honda. Jadi pas begitu masuk ke dalam, duduknya itu sangat berasa sekali SUV-nya yang tegak dan kakinya lebih nekuk. Tapi ini adalah sebuah Honda, yang mana biasanya ya kalau Honda itu mereka duduk dengan posisi sedan ya. Jadi satu pengalaman yang baru, yang menarik. Tapi satu sisi justru ini menjadi poin plus dari sebuah SUV, yang mana kita duduknya itu visibilitasnya bisa lebih baik lagi. Tapi karena ini crossover, sasisnya monokok, jadi kenyamanannya tetap kenyamanan sebuah sedan, teman-teman. Nah, jadi CR-V generasi pertama ini untuk yang varian build up-nya atau wheel drive seperti ini, dia ada beberapa perbedaan. Kayak misalnya ada sunroof-nya, teman-teman. Walaupun ada juga ya varian yang non sunroof-nya. Kemudian untuk joknya, ini materialnya fabric, tapi dia ada armrest-nya. Sementara yang emang udah jadi ciri khas sebuah CR-V Gen 1, untuk di bagian tengah kayak misalnya cup holder atau untuk naruh barangnya, dia itu bisa dilipat, teman-teman. Jadi praktis aja, mungkin ya kita punya anak yang mau pindah dari depan ke belakang, atau sekedar biar lebih lega aja di bagian tengahnya sini, tinggal kita lipat aja. Nah, kemudian hal lain yang juga unik dari CR-V Gen 1 adalah selain varian yang manual, yang mana lebih jarang, varian Matic-nya ini model tuasnya itu ya, atau tongkatnya itu ada di bagian sini. Column shifter ya istilahnya ya, dan ini biasanya lebih populer di SUV Amerika. Jadi yang mana begitu ini ditaruh di CR-V ini jatuhnya jadi kayak unik aja dan tidak diduga. Kurang lebih seperti itu. Sementara overallnya sih sebenarnya desainnya tuh menurut saya nggak mewah, apalagi kalau dibandingkan dengan misalnya Nissan X-Trail T30 ya. Terlihat lebih mewah menurut saya, tapi kalau CR-V ini terlihat lebih clean, lebih simple, tapi pastinya juga penggemarnya justru ada banget yang model interior simple seperti ini, teman-teman. Sementara buat duduk di baris keduanya, menurut saya juga enak banget sih, teman-teman. Selain dari legroom-nya dan juga headroom-nya yang masih sangat lega, buat saya yang tingginya 178 cm. Selain itu juga yang saya suka sih sebenarnya emang
bahan dari fabriknya ini ya enak banget sih. Udah gitu yang di baris kedua dia masih ada juga armrestnya di sini yang menurut saya pas gitu. Memang nggak terlalu yang ketinggian atau nggak terlalu yang rendah banget. Jadi rasanya buat duduk di belakang sih buat saya pun masih bisa betah sih ya untuk perjalanan jauh. Jadi ini jadi poin plus tambahan untuk saya yang boleh dibilang sebenarnya tidak terlalu kecil gitu postur tubuhnya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk review singkatnya dari Honda CR-V generasi pertama. Jujur, CR-V Gen 1 ini jadi salah satu pilihan saya yang rasanya cocok ya untuk jadi the next project car yang saya garap gitu. Jadi setelah kemarin mungkin kita udah mencoba untuk menggarap sebuah Daihatsu Verosa, Suzuki Vitara, kemudian juga Suzuki Katana. Sepertinya ini cocok ya untuk jadi Motuba berikutnya yang saya rawat. Mungkin nanti dimodifikasi juga tipis-tipis. Ya, tapi balik lagi mungkin kalian bisa juga kasih saran di kolom komentar cocoknya apa nih untuk next project-nya setelah kemarin fokusnya setahun tuh lagi Rally Dakar dulu. Tapi videonya belum kita tutup sampai sini. Setelah ini kita coba ajak jalan dulu dan saya akan ajak teman-teman saya yang menggunakan CR-V generasi pertama ini. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita buat nyoba mobilnya. Dan gue udah langsung sama ownernya, teman gue, ada Rahmat. Halo. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Ada juga teman gue yang juga pakai CR-V Gen 1, ada Didit di belakang. Kita kayak lagi mau jalan-jalan ya, ini bukan nge-review mobil nih. Mat, jadi ngomong-ngomong mobil ini lo udah berapa tahun nih pegang? Jujur, baru banget nih, belum setahun lah. Belum setahun. Dari bulan apa, November ya Mata ya? Ya Novemberan lah gitu. Dari Baru banget ngambil. Belum setahun, tapi kondisi gimana dari pas lo ngambil? Kondisi pas ngambil tuh kebetulan punya temen gue aja. Oke. Mati, udah lama lah di rumahnya. Selama ini gue liatin di garasinya. Wah, si Arfi nih gitu kan. Terus AWD juga gitu kan. Cuman akhirnya gue tanya mau dijual apa nggak, dijual gitu kan. Wah, tapi ya kondisi udah mati, udah bertahun-tahun lah ya. Akhirnya gue berani untuk ngebayarin, ya keluar dari rumahnya dia, gue towing langsung ke bengkel. Langsung bawa bengkel. Gitu. Emang lo ngincernya tapi yang all wheel drive-nya ya? Ya kebetulan itunya AWD ya, wah ada gitu loh. Berarti sekalian aja gitu. Berarti sebenarnya harganya juga pasti menarik nih. Karena itu mati ya. Matinya udah lama dan itu temen gue banget kan, temen sahabat lah gitu. Jadi dia ngasih harga gue miring banget. Miring banget. Oke. Saking miringnya sampai kayak mau kelontang gitu nggak? Kelontang banget. Kelontang banget ya. Kelontang banget harganya. Jadi abis itu udah lo langsung bawa ke bengkel, terus lo mulai hidupin dan nyegerin tuh semuanya? Ya, gue hidupin, gue segerin, pokoknya pikirnya udah deh, semuanya deh, apa mesinnya. Yang penting kan kalau gue kan bawa montir juga tuh. Yang penting mas, kalau itu kabel-kabel, bodi, sama karet-karet interior aman lah yang penting gitu. Kalau mesin kan masih kaki-kaki masih ini ya. Iya gitu. Jadi ya gua cek body semuanya yang dia karet-karet aman, semuanya aman. Ya udah gua berani. Jadi ya tinggal mesin, kaki-kaki, ya sama ban aja sih, BJ. Oke, itu aja ya. Gitu. Oke. Nah, Dit, ngomong-ngomong kalau buat kayak karet-karet yang kaitannya sama body, hitungannya tuh masih aman ya, partsnya? Kalau karet tergantung nih karet apa nih. Kalau karet kaca mungkin udah agak susah ya. Tapi kalau karet pintu gitu sih gua rasa masih banyak ya. Yang mau yang ori Honda atau yang aftermarketnya. Gitu. Tapi kalau kaca depan setahu gua sih udah lumayan sulit tuh nyarinya. Udah lumayan susah ya. Karet kaca depan. Tapi kalau secara harganya sih masih harga seperti Honda yang lainnya kan? Nggak yang... Iya, masih sopan, nggak kayak Estilo lah. Nggak kayak Estilo harganya. Sementara kalau yang lain kayak misalnya parts buat kaki-kaki, mesin, itu sih relatif
harganya tetap wajar dan barangnya banyak ya. Banyak. Selain di luar merek Honda, ada merek aftermarket lain. Nah itu harganya udah lumayan menarik dan kualitas juga nggak jelek-jelek banget. Jadi masih oke lah. Oke. Ini ngomong-ngomong teman-teman, saya juga sambil belajar juga nih kalau misalnya nanti ngambil ya Dit ya. Jadi kurang lebih udah tahu kan ini itunya gimana. Betul. Nah ngomong-ngomong nih balik lagi ke Loman sama gue Dit. Ya. Kalau buat BBM lo berdua terhitung boros nggak nih masing-masing mobil nih? Kalau gue sih, gue dulu kali. Lo dulu. Ya udah, ngatur dulu deh. Kalau gue awalnya gue pikir tuh boros banget kan aja ya. Gue kan masih belum gue coba pakai keluar kota, stop and go lah deket-deket gitu. Itu 17 aja bagus. 17 masih 17 oke aja ya? udah bagus itu, udah bisa dapat 17. Tapi kemarin gue coba keluar kota plus Sentul lah ya, Sentul Selatan gitu. Gue isi bensin balik lagi tempat isi bensin yang sama, lumayan tuh ternyata dapetnya 111. Wah lumayan ya selisihnya ya. Gue alhamdulillah. Sementara dalam kotanya lo dapet 17 aja juga udah oke ya. Oke, stop and go tuh deket-deket gitu. Dan yang mesin lo kan yang B20 nih ya? Iya, B20. Kalau Didit kan yang F20. F20. Nah, karena F20 gua lokal. gimana tuh? Karena gua transmisinya manual, jadi di dalam kota gua masih dapat 1819 aja. Oke. Oke. Kalau luar kota mungkin sama, bisa 111-an juga. Bisa 111-an juga. Tapi sebenarnya kalau kita ngomong sama-sama AWD nih, kan lo berdua AWD ya? Betul. Anggap misalnya sama-sama Matic lah, Ya. gitu. Lebih boros yang B20 apa yang F20 tuh? Sebenarnya B sama F tuh nggak beda jauh ya, karena outputnya kan sama-sama 2000. Oke. Jadi menurut gua sih selisih konsumsi BBM-nya juga nggak terlalu jauh ya. Nggak yang Antara B sama F. signifikan. Ya. Ya secara tenaganya emang juga kayak di atas kertasnya aja juga nggak jauh Nggak ya. jauh, Tipis nggak jauh, ya. benar. Oke. Tapi berarti mungkin kalau misalnya gua ngelihat harganya sangat menarik nih Gen 1. Menurut lo Ya. berdua kira-kira lebih faktor apanya nih? Emang karena udah tahunnya aja atau ada hal lain yang bikin harganya tuh menarik gitu kan? Alias tidak mahal Nggak gitu. mahal, ya. Kalau sebenarnya saran gua kalau ngambil yang Matic tuh yang harus diperhatiin justru gearbox-nya aja. Oh, gearbox-nya ya? Karena Matic kan dia ada solenoidnya, ada ED-nya, ada apa? Selain itu Ada- apa sih? Dia ada modulnya gitu ya, semacam terus TCM. TCM dan lain-lain. Nah mungkin itu yang harus di remajain gitu. Oke. Ini gue ganti gearbox ya. Oh, lu ganti gearbox? Ganti gearbox. Jadi waktu pas lo ngambil yang kondisi yang nggak jalan, itu gearbox juga udah terkendala. Udah terkenal pas dibuka tuh banyak kayak kayak karat-karat gitu ya, udah lama mati banget gitu. Oke. Jadi pas dibuka, daripada ini dibenerin, coba kita ngambil yang mungkin bukan mati lama ya gitu. Oke. Tapi itu juga pas lagi gua udah pasang, turun lagi juga. Tetap Akhirnya turun tetap di overhaul juga Tetap ternyata. overhaul. Oh. Jadi naikin, turun lagi, overhaul lagi, dan baru sekarang ini udah akhirnya. Soalnya banyak bunyinya ternyata. Oh, Siul- itu siul kurang lah, lebih gitu. berapa tuh lo buat nurunin gearbox buat lo overhaul gitu habis berapa tuh? Gearbox tuh gue beli 8,5 ya. Oke. Terus overhaulnya sama beli parts sekitar 5 lah. Jadi ya setidaknya udah keluar ya 12-13an Iya, lagi ya 12-13 juta untuk buat itu. aja. Sementara buat mesin waktu itu lo dari kondisi mati itu lebih ke elektrikalnya atau internal seher apa semua pada Kalau- diganti lagi? Kalau electrical aman banget. Aman banget ya Aman kemarin banget. ya? Electrical aman banget karena itu yang gue perhatiin sebelum beli kan gitu electrical. Tapi kalau mesin total sih. Gue lebih fokusin juga ke mount bengkelnya tuh untuk kayak pendinginan, Cooling systemnya, gitu-gitu. Oh. Fokusin gitu, pokoknya kalau bisa ganti baru semua deh gitu. Oke, berarti emang udah total refresh buat mesin ya? Iya. Makanya kalau yang gue rasain sih, mesin sih ini
asik sih, apa namanya, rasanya fresh banget gitu. Fresh banget. Berarti kayak keluarnya juga nggak dikit ya, Dit ya? Ya, Mat. Ini by the way, lo masih inrein kali nih. Ini masih Indra nih jajan. Orang baru Desember Lumayan sih, kemarin. Jay, lumayan. Oke, ini teman-teman bisa juga jadi buat patokan nih, kayak istilahnya kalau overhaul apa istilahnya total gitu ya. Kita dengar kurang lebih berapa Mat berarti lo habis waktu itu? Untuk mesin aja apa all nih? Mesin aja ya, kaitannya sama aja. mesin. Kaitannya sama mesin itu habisnya sekitar 55 sampai 60 lah. Wah, kalau gitu sih nggak heran sih teman-teman yang saya rasain kayak rasa mesin itu ya kayak CR-V generasi 1 ya pas masih di awal 2000-an ya. Ternyata emang nggak main-main. Tapi ya itu hitungannya udah total dan lo ganti juga dengan parts-nya yang emang orinya semua ya, Mat ya? Apa udah ada yang Ada beberapa tuh yang mungkin ya memang aftermarket itu kan banyak banget ya Oke. CR-V ya. Cuman ada yang beberapa parts tuh emang kalau bisa jangan KW deh gitu loh, atau jangan aftermarket yang bukan orinya gitu. Oke. Kayak misalnya EACV gitu, gua beli copotan gitu loh. Jadi, karena kalau yang aftermarket ya bengkelnya bilang mendingan yang copotan deh. Mending gitu. copotan tapi ori ya. Ori. Gitu. Gua sampai ada kenalan khusus apa copotan CR-V udah. Oh, jadi lo butuh apa-apa yang kaitannya Iya. sama barang copotannya CR-V? Iya, Udah ya, sama telepon temennya aja. dia juga. Oh. Nah, terakhir nih, ngomongin kaki-kaki. Sebenarnya kan kalau sistem suspensinya kan nggak beda sama kayak rivalnya gitu ya. Kayak misalnya X-Trail atau Escudo lah gitu misalnya, ya udah sama-sama pakai depannya independen kan. Ya. Tapi banyak yang bilang CR-V ini ya intinya tetap rewel. Ini menurut lo nih, Dit, lo kan juga udah sambil juga ngeliat atau nyobain yang lain gitu ya. Sebenarnya rewelnya rewel standar kayak ya udah SUV pakai MacPherson gitu, Ya. atau gimana, Dit? Sebenarnya rewelnya tuh bukan rewel ya, karena CR-V tuh kaki-kakinya busingnya lebih banyak. Jadi kalau misalnya ada yang bunyi dikit tuh pasti ada salah satu busing yang udah jebol lah. Udah kena gitu. ya. Jadi karena busingnya banyak, jadi lebih ringkih lah. Otomatis juga maintenance-nya lebih ini ya. Iya, tapi kalau misalnya busingnya dibaruin semua sih enak banget sih. Oke. Tapi emang yang pasti sih kalau ngomongin kayak kaki depan sama belakang sih standar ya, depan Standar. yang lebih banyak Ya. maintenance-nya ya. Lebih banyak Secara maintenance. parts-nya kan juga lebih kompleks dan juga dia boleh dibilang kerjanya lebih berat lah gitu, hantem duluan gitu kan sama jalan rusak misalnya. Jadi sama tuh kayak misalnya kalau gue pengalaman di Escudo misalnya, Ya. dari mulai boil joint ya kan, Betul. perot misalnya, busing-busing lain itu sama tuh di CR-V sekitar itu Iya, juga. sama. Oke. Ya karena ini SUV crossover juga ya, jadi materialnya tuh mungkin nggak segede mobil-mobil SUV leather frame ya. Oke, iya sih. Jadi kekuatannya juga pasti beda lah di situ dibanding SUV leather frame. Iya sih, setuju sih kalau misalnya itu, karena balik lagi kalau SUV crossover gini kan juga kalaupun off-road penggunaan lebih ringan kan, yang Ya, light kan. betul. Jadi secara ukurannya juga lebih kecil, kayak lebih kurus-kurus gitu kan Betul. kalau kita bandingin sama SUV atau mobil 4x4 lah gitu Ya, kan, lebih betul. gede-gede gitu kan. Itu sama aja kayak sedan ditinggiin lah. Sama kayak sedan ditinggiin. Ya, tapi iya. ada penggerak AWD-nya gitu. Oke, 4 roda cuma ya yang Betul. bergerak ya. Iya. Nah, Mat, kalau mobil lo sendiri ini buat kayak kaki ini lumayan banyak nggak kemarin refresh tuh?
hampir total aja, hampir total. Hampir total juga. Hampir Wah, total. ini ternyata emang bener-bener ditotalin semua ya penyegarannya. Mati bertahun-tahun dia udah kering semua aja ya. Nggak salah, akhirnya dia tuh bilang, Dit, mobilnya Mato nih bisa nggak ya kira-kira nih kalau misalnya di review nih, waduh dari kondisinya di luar body ya, maksudnya Luar body, semuanya iya. kayak baru gitu. Tapi itu juga masih ada bunyi-bunyi aja. Tetap masih ada bunyi. Masih klek-klek apa ya ini? Aduh, tapi ya udahlah, mau tuba kali ya, mikir ya udahlah ya gitu loh. Emang ya pada akhirnya sih tetap kita mindsetnya tetap harus tahu ini Motuba, jadi segala macam yang masih ada kurang-kurangnya itu juga harus kita Ikhlas. lebih ikhlas dan lebih ngertiin ya, Iya. gitu ya. Nggak Itu sih, bisa dimaklumi. nggak bisa benar dipukul rata kayak kita nyetir CR-V Gen 5 apa Gen 6 ya. Iya. Jauh tuh langsung tuh. Oke. Tapi overall lo berdua pakai CR-V Gen 1 puas? Puas, fun to drive sih. Fun to drive ya? Buat Sama gue, Pak. iya. Oke. Dan kalau dibandingin sama CR-V generasi berikutnya yang udah lebih bongkok, udah lebih kayak mobil perkotaan, ini sih tetap apa ya? Tetap punya ini sendiri ya, tetap stands out gitu ya. Ya, sebenarnya gen CR-V yang untuk recreational Oke. itu cuman sampai berhenti di gen 2. Oke. Karena setelah itu udah orientasinya lebih ke untuk penggunaan Ke urban. kota ya, di Iya, kotanya. kota. Iya, makanya bentuknya udah lebih kalem ya. Benar. Lebih urban lagi. Oke, ya. Teman-teman, rasanya ini sih semakin terkompori sih saya untuk siapa tahu bisa mencari sebuah CR-V Gen 1 Amin. untuk the next Motuba yang coba kita rawat gitu. Balik lagi kalian tulis saya di kolom komentar kira-kira gimana, apa mungkin CR-V Gen 1 atau ada yang lain. Yang pasti sih gue mau ngucapin makasih banyak buat lo, Mat, buat lo, Dit. Ya. Udah diculik hari ini, udah direpotin, udah diajak jalan-jalan dan ditodong di depan kamera. Oke, sekali lagi thank you ya. Oke. Thank you. Thank you, Jay. Oke, teman-teman, sekian dulu untuk videonya, semoga bisa bermanfaat, dan kalau kalian juga punya saran apapun juga untuk kita ngebahas lagi mungkin Motuba SUV lainnya, kalian tinggal ketik juga di kolom komentar. Oke, dadah.